Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Kaisam malam ini mau ngoceh sama kalian. Mumpung Kaisam ini ada berita yang wajib kita bahas bersama ya guys ya. Kita sebagai pekerja migran, kita harus bisa mengeluarkan pendapat dan emosi kalian nih. Nah, tulis ya di kolom komentar, terserah kalian deh. Gimana nih, kalian pro atau kontra nih sama berita yang beredar hari ini ya guys ya. Nah, ceritanya gini guys. Oh iya, jangan lupa kita doain dulu nih teman kita karena kita asik ngegosip. Jadi lupa berdoa. Ayo kita doain dulu untuk teman-teman kita yang sakit. Harus sehat kalian. Semangat lagi ya guys ya buat teman-teman kita yang kesulitan juga, semoga Allah mudahkan. Teman kita yang masih berjuang kelilit hutang, semoga juga Allah mudahkan dalam membayar. Amin ya rabbal alamin. By the way, Kak Yatisam hari ini bahas apa? Bahas berita. Ceritanya berita ini ya guys ya dimakan media Hong Kong ya guys ya. Jadi berita yang kemarin dikoar-koarkan oleh pemerintah Indonesia yang mau mengepus pemerintahan Hong Kong untuk menaikkan gaji ya guys ya. Nah, sekarang itu rencana pemerintah Indonesia akan membebankan biaya PT ya guys ya, seperti administrasi PT, terus transportasi dan lain-lainnya sebesar kurang lebih 9.000 dolar Hong Kong itu dibebankan kepada lopan kita, kepada majikan kita. Otomatis dong, harga pasaran majikan kita saat mengambil kita itu pasti akan lebih tinggi harganya. Biasanya itu mengambil kita ini sekitar 18.000 ya guys ya. Kalau ditambah 9.000, ini pemerintah yang harus disuruh majikan yang bayar. Ini berarti majikan itu harus membeli kita, membayar kita, atau mengejeng kita dengan nominal sekitar 27.000 dolar Hong Kong. Gila guys, 50 juta ngambil kita guys. Nah, sedangkan kitanya di sini kerja baru 1 bulan, notice gitu ya guys ya. 1 bulan minta pulang. Jadi, dari sini kita berpikir, wajar nggak sih majikan marah sama kita? Wajar nggak sih majikan emosi ya guys ya? Aduh, gara-garanya itu guys. Hari ini, Kak Yatisam itu dipanggil sama Inces. Inces itu siapa Kak? Inces itu pacarnya yeyenya Kak Yatisam. Grandma ya guys ya. Nah, lagi ada di sini nonton TV. Nonton TV pas ngeliat ini harga pasaran CC akan dinaikkan. Jadi heboh sendiri si Inces ini. Manggil Kak Yatisam. Ahim, sini. Ya, disuruh duduk Kak Yatisam itu. Perasaan Kak Yatisam itu lagi kerja, ya pura-pura nggak tahu aja. Nah, Kak Yatisam itu juga awalnya nggak tahu nih berita ini guys. Nah, si Inces itu ngomong kayak gini, itu gila tuh pemerintahan kamu katanya. Masa iya mau ngambil CC itu hokwai katanya. Kak Yatisam itu dalam hati, emangnya kamu yang ngambil saya, kan anak kamu yang ngambil saya. Nah iya guys, jadi Inces ini ngomong kalau misalkan ngambil yang naik CC itu bisa di atas 20.000 dolar Hong Kong yang tadinya pasarannya sekitar 12 sampai 18.000. Nah, jadi mahal ya guys ya. Nah, apakah ini sudah ketok palu Kak? Enggak, ini tuh baru rencananya aja. Rencana yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia. Kayaknya sih waktu kepala BP2MI konferensi pers ini guys. Nah, sehingga digodok nih sama media Hong Kong. Koar-koar lah di Hong Kong. Akibatnya apa? Geger. Iya. Nah, pendapat agent nih guys. Pendapat agent dikhawatirkan kalau misalkan biaya PT ini dibebankan kepada majikan, takutnya pasaran CC Indonesia ini, majikan Hong Kong ini malah berpindah ke domestic helper yang lain gitu guys. Kayak Filipina, India gitu ya guys ya. Gitu guys. Jadi takutnya nih nggak laku CC Indonesia nih kalau semahal itu dengan kualitas yang kadang begitu ya guys ya. Mr. Frankie ya guys ya, bagian legislatif yang di Hong Kong ini yang sering ngomongin tentang domestic helper ya guys ya. Ini mengatakan bahwa nanti nih kalau misalkan sudah semahal itu, terus CC-nya berpindah-pindah pekerjaan, ini harus dihapuskan nih untuk CC berpindah-pindah majikan guys. Itu berarti otomatis dong kalau misalkan kayak gitu, legislatif ini akan mengusulkan tentang penghapusan notis dan pengunduran diri ya guys ya, sendiri gitu ya guys ya. Jadi terserah kuasa majikan. Terus juga Mr. Frankie juga ngomong nih, kalau misalkan dikhawatirkan nih, kalau misalkan ngambil CC semahal itu, takutnya gaji itu ditahan sama majikan. Karena takut CC-nya itu ya itu, kabur ya guys ya. Mengecewakan gitu. 50 juta guys. Nah, menurut kalian nih, gimana? Oke, pendapat Kak Yatisam ya. Ini nih, namanya peran media sosial itu penting banget. Nah, kadang pemerintah Indonesia ini belum mengupayakan
belum memperjuangkan Cece tapi udah koar-koar ya guys ya. Jadi akibatnya apa? Gosip yang sudah beredar ini menjadikan majikan kita yang sekarang itu jadi bad mood, termasuk incesnya kayak Tisam ini. Tadi itu sampai kayak Tisam ini ngomong kayak gini, Lecomea, iya kan? Itu tuh masih murah saya bilang 27. Kamu bayangin aja, waktu Covid kemarin berapa ngambil kita? 45.000 dolar Hongkong. Kayak Tisam itu ngomong kayak gitu sama Inces. Terus Incesnya itu diem. Nah, itu kan buat kayak Tisam yang bisa ngomong. Tapi kalau teman kayak Tisam yang nurut aja, ya kasihan ya guys ya, dimarahin majikan tuh nggak bisa ngomong. Yang ada tekanan mental, tekanan batin. Nih pemerintah nih tahu nggak kalau misalnya kita dimarah-marahin di rumah gara-gara gosip yang beredar ya guys ya. Nah ini nih gimana nih pertanggungjawaban nih atas berita yang sudah menyebar. Padahal semuanya baru rencana. Majikan kita sudah marah-marah. Nah, menurut kalian nih, setuju nggak kalau misalkan ngambil CC Indonesia itu biaya kita selama di PT itu kita bebankan kepada majikan kita? Otomatis kalau misalkan biaya itu dibebankan kepada majikan, otomatis harga pasaran kita ini mahal ya guys ya. Nah, yang kayak Tisam takutkan ya guys ya, semakin mahalnya kita akan dituntut kualitas yang semakin oke. Iya kan? Kalau kerjanya sih is oke ya guys ya, kerjanya baik-baik gitu. Nah yang jadi masalah, kalau misalkan teman kita yang mentalnya nggak kuat, gimana? Iya kan? Apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan majikan semakin maafan, menuntut. Ini pusing deh guys. Menurut kayak Tisam sih, ya harusnya pemerintah Indonesia itu mempertegas tentang zero cost itu, ya udah dipertegas lagi gitu. Jadi dari pemerintah Indonesianya sendiri gitu. Ngerti nggak? Iya, harus mempertegas agen-agen yang nakal, yang masih menerapkan biaya penempatan yang sangat tinggi. Ini kan yang harus diperbaiki adalah pemerintah Indonesianya dulu, iya kan? Nah, tiba-tiba Indonesia belum melakukan pembenahan, terus dia kowar-kowar mengepus pemerintahan Hong Kong untuk membackup semua biaya kita. Ya marah lah, iya kan? Nah ini nih, kayak Tisam itu curiga nih, ada unsur-unsur politik nih ya. Aduh, kayak Tisam sebenarnya nggak mau ngomongin politik guys. Tapi kayak Tisam itu bener-bener deh berita ini nih membuat huru-hara. Iya, gosip yang membuat kita ini dimarahin sama majikan. Ya kan, kasihan teman-teman kita. Apalagi teman-teman kita yang baru ya guys ya, yang baru diambil sama majikannya. Pasti majikan akan lebih maafan deh. Ya tapi kita doakan ya guys ya, semoga teman-teman kita yang baru bekerja sini kuat lahir batinnya. Amin. Ngeri ya guys ya. Kita tuh bukan gini guys, bukan masalah mengambil kita itu mahal ya guys ya, tapi kita juga harus menyadari biaya hidup di Hong Kong itu mahal juga. Jadi majikan itu bukan hanya untuk membayar gaji kita sendiri, tapi dia juga untuk biaya hidupnya dia, sekolahnya anaknya itu juga mahal. Maka dari itu kenapa majikan Hong Kong itu perhitungan soal tenaga kita. Jadi dia merasa bayar kita mahal gitu, ya kamu kerja sama saya harus bagus dong, harus baik dong, iya kan? Nah, kitanya bisa nggak tuh untuk memenuhi standar majikan? Karena apa? Karena majikan itu sudah oke loh membeli kita dengan harga segitu. Nah, kitanya siap nggak dijual dengan harga segitu? Tenaga kita bisa nggak kita berikan, dedikasikan untuk majikan semaksimal mungkin? Iya kan? Sedangkan pada kenyataannya Kaisam itu tutup mata kalau melihat teman kita yang baru 1 bulan kabur, tidak bertanggung jawab. Iya kan? Baru 1 bulan, 2 bulan minta notis. Kaisam itu malu kalau kayak gitu, iya kan? Iyalah. Jadi pembelajaran untuk kita bersama ya guys ya, untuk membangun karakter value pekerja migran Indonesia itu dari diri kitanya sendiri. Oke, kalau misalkan kita memiliki rasa kerja keras, rasa tanggung jawab, iya kan? Itu akan dengan sendirinya majikan itu pasti akan memberikan reward kita yang bagus ya guys ya. Iya, banyak juga kok teman-teman kita yang dapat long service, dapat bonus. Itu kan karena value kita sendiri yang membangun ya guys ya. Karena kita bekerja keras di sini, jadi majikan itu mengucapkan toce aja ngopelela kayak gitu ya guys ya. Semoga amin deh semuanya kayak gitu ya guys ya. Nah menurut kalian nih, setuju nggak tentang rencana pemerintah yang membebankan biaya PT kepada majikan baru kalian yang ada di Hong Kong? Tulis ya di kolom komentar. Gosip. Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Semoga memenuhi informasi buat para K-popers di luar sana tentang berita yang lagi beredar cuy. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.